Selanjutnya spotlight. Tuh, kelihatan mukanya langsung. Nah, wait coach. Oke coach, kami persilahkan coach. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja ya Bang Fatwa ya. Boleh Bang coach. Dikin juga monggo nimbrung kalau mau ada yang ditanyain. Ya, Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Maaf, kami lagi habis kebanjiran. hah? Maaf, Waduh, kami habis kebanjiran di mana? di Cipayung. Oh, hujan gede banget ya? Iya, hujan gede. Ah, oke oke oke. Yes. Ya, Bismillah. Semoga sambil dengerin bisa dapat Iya, ngurangin bete abis kebanjiran ya Ibu ya. siap, insya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Robi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman, salam kenal. Baru buat yang minggu lalu nggak sempat ikut Zoom, perkenalkan nama saya Indra Noveldi, profesi sehari-hari sebagai seorang konsultan pernikahan dan bersama dengan istri sudah menerbitkan sebuah buku pernikahan yang berjudul Menikah untuk Bahagia. Alhamdulillah tahun ini masuk tahun ke-25 usia pernikahan kami dan insya Allah saya dan istri akan bareng berangkat nih Bang Fatwa tanggal Ya, 11 bareng Bang Dikin juga nanti nih. Nah, jadi eh semoga nanti dengan keberangkatan bersama ini, kalau teman-teman, Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyain, mau ngobrol soal topik-topik relationship, monggo. Bahkan kalau misalnya ada request untuk topik spesifik yang mau kita bahas, waktu halakoh kan di Mekah ada sekali ya, Bang Fatwa ya, ada ya halakoh. coach. Di Madinah kalau nggak salah juga ada sekali ya, ada halakoh ya. Silahkan di request topiknya apa, karena misalnya nanti bisa jadi kalau tidak ada request ya tergantung dari teman-teman semua apakah memang masih dibutuhkan untuk kita ngobrol topik relationship atau kita fokus full ibadah nanti. Gitu ya Bang Fatwa ya. Betul coach. Oke, jadi tinggal dimanfaatin aja. Nah, malam hari ini mau ngobrol apa kita di Bang Fatwa? Banyak coach. Ini podcast aja kita coach. Ya, Bang Fatwa, bahasa santai boleh Bang Fatwa. Boleh coach, tenang. Nggak Aman. usah pakai formal-formal ya, kesannya formal banget kita gitu kan ya. Iya coach. Bang Fatwa, ini banyak orang, baru kemarin nih Bang Fatwa, sebagai pembuka obrolan podcast kita Bang Fatwa, Boleh coach. ada yang datang konseling seorang, sepasang suami istri, terus si suami datang dengan kondisi terpaksa Bang Fatwa. Nggak pengen datang sebenarnya. Dalam kondisi kayak setengah terpaksa. Jadi ternyata cita-cita sang istri adalah mengirim suaminya datang ketemu saya berharap dengan ketemu saya, suaminya dapat hidayah, Bang Fatwa. Oh, pencerahan gitu ya coach. Dan betapa kecewanya sang istri, begitu pulang, ternyata suaminya belum dapat hidayah, Bang Fatwa. Hmm, Nah, apa sih yang mau kita bahas sebenarnya, Bang Fatwa? Salah satunya adalah bagaimana sih kita punya ekspektasi yang sehat dalam sebuah relationship. ya benar coach. Berarti coach, bagaimana cara orang yang sudah menikah itu agar tetap lurus di hadapan Allah meskipun apa namanya, meskipun bertahun-tahun sudah menikah gitu coach ya? Gini, Bang Fatwa, kan misalnya orang menikah tuh kan pasti punya ekspektasi masing-masing, bener gak? Betul. Kayak Bang Fatwa kan sudah menikah nih. Alhamdulillah coach. Pasti punya ekspektasi kan kepada pasangan, bener gak? Betul. Pertanyaannya, kalau ekspektasinya beda dengan realita, apa yang harus kita lakukan, Mbak Fatwa? Ya, saling berkomunikasi coach dengan apa sih menyampaikan sesuatu terbuka coach, komunikasi yang terbuka coach. Oke, lanjut ya. Betul. Terbuka versi siapa, Bang Fatwa? Versi kedua belah pihak coach, karena kan sebelum menikah kalau saya coach, Hmm, ya sebelum menikah itu mengadakan diskusi apa ya, ke depan itu mau seperti apa dengan output. Saya di pernikahan itu saya punya ini coach, perjanjian pranikah coach. Dan di widih. akte notaris dan Hah? juga di buku nikah. Pakai perjanjian pranikah? Iya coach. Apa isinya, Bang Fatwa? Jadi seru nih kita nih malam hari ini. Salah satu intinya karena kan sebenarnya kalau sebenarnya tanpa
perjanjian pranikah pun sebenarnya bisa-bisa aja, Coach. Tapi saya Hmm. bukan berarti kan harta saya banyak atau istri banyak sehingga salah satunya finansial kan. Saya tidak bisa digabung bukan, tapi kita menjaga misal Coach, yang paling menarik itu adalah saya punya salah satu klausulnya jika salah satu pasangan salah satu pihak ini nggak apa-apa dibuka nggak apa-apa lah pokoknya karena buat sharing. Salah satu pihak maaf coach apa namanya Selingkuh. selingkuh selingkuh salah satunya yang saya ingat ya keseluruhan harta milik yang diselingkuhin kok Hmm. begitu dan juga salah satu ini bagaimana kita mendidik anak hal-hal apa persamaan persepsi terkait parenting coach dan juga bagaimana kita memandang suatu masalah salah satunya itu sih. Wih, itu memang keinginan dua-duanya untuk bikin perjanjian pranikah? Iya coach. Oh, akhirnya bertemu juga diriku dengan mereka yang mau nikah dengan perjanjian pranikah. Wah, cakep, 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 cakep. Gimana setelah menjalani itu Bang Fatwa? Lebih tenang? Bukan nggak tenang tapi sebelumnya bukan karena nggak tenang coach tapi kita lebih punya koridor aja sih mana selain Ah, landasan oke. filosofis. Kita bahas nih Bang Fatwa. Berarti punya koridor nih Bang Fatwa. Oke, sekarang kita tanya koridor, kita ngobrol koridor Bang Fatwa. Kalau koridor itu kan kita pengen keluarga bahagia kan pasti Bang Fatwa ya. Iya betul coach. Sakinah nih, bener gak? Betul. Saya yakin nih ayah bunda, bapak ibu, abang ade semua di sini kan kalau menikah pasti pengennya sakinah. Setuju ya? Bang Dikin udah nikah? Belum, Coach. Oke, nyimak aja dulu ya Bang Dikin ya. Ya, Jadi Coach. kan pasti orang menikah tuh pengennya sakinah, bener gak? Benar, benar. Nah pertanyaannya, apakah yakin sakinah versi saya dan sakinah versi pasangan sama? Berbeda. Nah, betul. Ini pertanyaan basic banget, bener gak? Kalau kita nyebut judulnya aja sakinah, bener gak? Pasti pengen. Tapi makna sakinah, bukan terjemahan sakinah ya, tapi makna sakinah buat si suami sama makna sakinah buat si istri, yakin pasti sama. Atau jangan ngomong yang terlalu tinggi dulu deh sakinah. Versi bahagia dulu deh, Bang Fatwa, karena bahagia belum tentu sakinah kan ternyata. Ya Oke, anggaplah semuanya pasti pengen bahagia. Bahagia versi suami sama bahagia versi istri yakin sama. Beda. beda coach. Ini pertanyaan yang membuat orang banyak mikir ya, Bang Fatwa ya. Betul. Kan Di semuanya pasti pengen bahagia, suami pasti pengen bahagia, istri pengen bahagia. Nah pertanyaannya bahagia versi siapa yang harus diikutin? Apa kabarnya kalau bahagianya versinya beda? nah ya berantakan coach. Loh, tapi kan kita membicarakan satu topik dengan kata yang sama, bahagia kan Bang Fatwa? Bahagia iya. Sepakat bahagia, sepakat tos, tos gitu kan, kita pengen bahagia. Nah, begitu masuk ke implementasi, lah kok beda? Contoh, ternyata bahagia versi suami adalah kalau berangkat kerja, jangan ditanya-tanya. Bahagia versi istri adalah kalau dikasih update. Ayo, harus ikut bahagia standar siapa? Tua-tuanya. Ini pertanyaan iseng nih Bang Fatwa, bikin mikir, bener gak? Betul coach. Ya, kebayang nggak? Baru satu topik pertanyaan aja mau bahagia, bener bahagia mau. Cuman begitu beda versi, harus ngikut versi siapa? Contoh, pengen bisa punya pola komunikasi yang baik. Sepakat dong? Bener Ya gak? Sekarang kalau si suami versi komunikasinya adalah banyakkan ngomong pendek-pendek. Kok ini sih jamnya? Terus cenderung kaku, cenderung keras. Si istri termasuk yang tipe hobinya cerita. Nah, versi komunikasi siapa yang harus diikutin Bang Fatwa? nah itu dia coach yang mana coach. Baru dua topik Bang Fatwa. Bener gak?
Betul. Bang Diki langsung ngelus dada gitu. Untung gue belum nikah katanya. Nah, ini kan Oh. ini topik yang basic banget ya, bahwa semua dari kita pasti contoh tentang komunikasi. Kata para pakar, pernikahan itu kan 80% isinya komunikasi, benar gak? Nah, pengen komunikasi yang sehat, pengen. Nah, yang komunikasi yang sehat itu gimana? Ya kayak aku. Kayak kamu gimana? Ya pokoknya kalau aku ngomong kamu denger. Iya. Yang satu pengen didengerin, yang satu lagi pengen didengerin. Yang mau dengerin siapa Bang Fatwa? Bingung juga, Coach. Nah, Sama-sama pengen didengerin dong. betul. Ayo, siapa yang harus dengerin duluan? Ini di awal saya, Bapak Ibu, monggo gabung ya kalau dia mau bertanya, ada yang mau komentar di kolom chatting, silakan. Karena ini obrolan pembuka saya dengan Bang Fatwa nih untuk mancing aja sebenarnya, benar nggak Bang Fatwa? Betul, Coach. Biar Ayah Bunda nanti seperti inilah style saya dalam nemenin Ayah Bunda semua di selama perjalanan umroh nanti. Jadi supaya nggak kaget. Di sini ada juga Mbak Untari kalau nggak salah yang udah pernah ikut seminar saya sebelumnya. Halo Mbak Untari, apa kabar? Assalamualaikum. Insya Allah kita berangkat bareng nanti ya, Mbak Untari ya. Oke, ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam, Coach. Ya, Mbak Assalamualaikum. Untari. Ya, akhirnya ketemu lagi ya. Kita di Ya, sini. Coach. Nanti kita banyak interaksi selama di Tanah Suci nanti. Ya, insya Allah, Coach. Ya. Any specific request, Mbak Untari mau bahas apa kita nanti di Tanah Suci? Em, apa aja sih, Coach? Apa aja boleh ya, apa aja seru ya. Oke deh, nggak apa-apa. Siap. Nah, balik ke topik tadi nih Bang Fatwa. Ada banyak versi tentang ngobrol. Bayangin ada seorang entah suami, entah istri dibesarkan di keluarga di mana ayah berbicara, ibu diam mendengar, Bang Fatwa. Nikah dengan istri di mana ayahnya ngalahan, ibu yang merepet. Begitu mereka menikah, kira-kira konsep mana yang bakal ditiru Bang Fatwa? Konsep. Kayaknya bingung juga ya, Coach. Itu contoh, Coach. Kalau diem terus, nanti penokohan ke anaknya gimana ya, Coach? Betul. Jadi ada orang yang mengidolakan orang tuanya Bang Fatwa. Salah nggak? Nggak salah. Gue ngelihat orang tua gue happy, bahagia, sakinah. Gue punya orang tua yang sangat apa ya, ngertiin. Bapakku sangat ngertiin ibuku. Keren nggak tuh Bang Fatwa? Keren, keren. Nah, yang kebetulan yang punya orang tua seperti ini adalah sang istri. Berarti si istri berharap setelah menikah apa Bang Fatwa? Sama sih. Dapat suami yang mau ngertiin dia banget, bener gak? Yang Benar. nggak banyak protes, yang nggak banyak komplain, bener gak? Punya hati seluas samudra. Dapat suami yang hobinya ngegas. Kira-kira dia siap gak Bang Fatwa? Kayaknya kalau dari contoh sebelumnya, kayaknya enggak di, Coach. Karena kan Nah, berarti pengalaman. kan kita masuk ke topik yang tadi di awal kita bahas Bang Fatwa tentang namanya ekspektasi. Tiap orang saat menikah punya harapannya masing-masing kan. Aku pengen nanti suamiku begini, aku pengen nanti istriku begini. Bener? Betul. Kan punya ekspektasi, punya harapan masing-masing. Nah, begitu menikah, surprise! Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa tukar toko sebelah nggak Bang Fatwa? Nggak bisa kan, bener nggak? Nggak bisa, Coach. Terus solusinya apa dong? Ya sudahlah, memang nasibku kayak gini. Apakah mentalitas seperti itu yang dimiliki? Mau gimana lagi? Udah terlanjur kawin sama dia. Ya udah dijalanin aja. Nah, kalau Gimana Bang Fatwa? Coach, kalau misalnya punya mental yang apa ya, bukan mencari solusi bersama gitu kan, berarti harus ada perantaranya, ya, Coach. Bukan perantara orang, tapi harapan yang sama-sama saling mengerti gitu, Coach. Ya nggak sih? Oke. Kata saling ini bahaya Bang Fatwa. Karena Siapa yang harus ngertiin duluan?
Iya, kalau duluan kan harus Kan kalau saling kan tunggu-tungguan. Ya gue nunggu dulu, dia juga nunggu dulu. Siapa yang mesti mulai duluan? Ini banyak kata-kata yang terdengar indah Bang Fatwa, tapi begitu kita bawa ke dunia nyata, ternyata dampaknya nggak bagus. Saling mengerti, bener gak? Saling memahami, saling mendengar. Itu kan idealnya. Emang bisa gitu langsung bareng saling? Nggak bisa. Welcome to the real world, Bang Fatwa. Bang Diki dengerin dulu. Bang Belum Diki. nikah. Ngelus dada aja dari tadi dia Bang Fatwa. Untung gue belum nikah kata. Jadi itulah apa ya? Kata saling ini adalah salah satu hal yang ada di dunia yang ideal Bang Fatwa. Realitanya kan kita tidak hidup di dunia yang ideal. Betul. Saling memahami, saling mengerti. Yang ternyata ada yang egois. Yang ternyata dua-duanya egois. Gimana kalau kayak gitu Bang Fatwa? Ya, ya berantem terus lah coach. Nah, welcome to my world Bang Bapak. Itulah yang sering saya temukan dalam ke konseling sehari-hari. Siapa yang harus harus ngertiin siapa duluan coba? Suami harus ngertiin istri atau istri harus ngertiin suami? Yang mana jawabannya yang benar? Istri, suami. Ayo, Bu Ibu, gimana nih, Bu? Saya masih Kolokven, Sama-sama. kolokven. Istri Diri sendiri coach kalau saya mah. Dengan siapa nih? Kalau saya memulai dengan diri saya sendiri dulu gitu. Karena Oke. kalau untuk saya minta suami saya untuk mengerti saya itu agak susah karena kan laki-laki kan berbeda ya. Mm-mm. Eh, Kalau perempuan kan lebih pakai hati, kalau laki-laki kan enggak gitu. Jadi kalau saya sih lebih memilih untuk saya koreksi saya sendiri, terus saya benerin dulu, dan biasanya suami saya ngikutin sih gitu. Wah, ini berarti punya mentalitas muhasabah yang kuat nih. Berarti jawabannya Bang Fatwa, kalau kita terjemahkan nih, ya, siapa sih yang perlu memulai duluan untuk mengerti adalah mereka yang punya goal lebih kuat, Bang Fatwa. Yang punya mimpinya lebih besar, yang punya goal lebih kuat, yang punya ilmu lebih tinggi, dialah yang akan memulai ikhtiarnya terlebih dahulu, Bang Fatwa. Kebayang ya? Dan ini baik. bisa dari pihak suami, bisa dari pihak istri. Jadi di sini nggak ada urusan gender gitu loh. Ya, Kebayang ya? Nah, yang repot Bang Fatwa, kalau dalam situasi belajar mengerti ini, ternyata sikap mental yang dipakai adalah mengalah Bang Fatwa. terbawa arus dong, coach. Kenapa? Terbawa arus kalau gitu ngalah terus. Nah, itu dia. Kan katanya Bang Fatwa, dalam sebuah pernikahan kan sering banget dapat nasihat nih. Kalau mau pernikahannya awet, harus ada yang mau ngalah, bener gak? Iya, coach. Pernah dengar. Sering dong dapat nasihat kayak gini, bener gak? Pertanyaannya Bang Fatwa, Bang Fatwa siap mengalah selama 40 tahun ke depan? Enggak lah, coach. Kan katanya harus ada yang saling mengalah, bener nggak, Bang Fatwa? Saling. Iya. Nah, disinilah juga ada namanya miskonsepsi Bang Fatwa. Apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran di dunia mainstream yang dipahami oleh masyarakat umum, tapi ternyata begitu kita praktekkan, dampaknya malah bisa kurang bagus, Bang Fatwa. Hmm, Contoh, mengalah itu kan tampilannya diam, Bang Fatwa. Bener nggak? mengalah diam. Ya kan kita memilih diam, tapi kita ngerasa ngalah di sini, bener nggak? Daripada ribut, gue diam aja deh gitu kan? Hmm, Bener? betul, betul. Nah, di sininya diam Bang Fatwa, di mulutnya. Di hati. Di hati langsung tahu tuh. Di hatinya kagak diam, bergejolak panas cuy. Iya, coach. Kalau meledak gimana, coach ya? Di hatinya malah. Nah, akan jadi bom waktu Bang Fatwa. Makanya saya tidak termasuk yang tidak sepakat dengan konsep mengalah. Karena mengalah itu seperti yang ditekan.
Kebayang Bang Fatwa ya. Lumayan, coach. Kalau per yang ditekan, lama-lama kan dia akan nendang balik nantinya. Nangkep ya, Bang Enggak. Fatwa? Nah, meledaknya bisa bentuk meledak, meledaknya bisa ke dalam, bisa keluar. Kalau Keluar kayak apa? ini apa, coach? Kenapa? Kalau ke dalam, meledaknya ke dalam, maksudnya sakit. Meledak ke dalam tuh bisa sakit mental, Bang Fatwa. Mental health-nya kena, bener gak? Bisa kena anxiety, bisa kena depresi. Itu ke dalam Bang Fatwa, itu baru urusan yang mental health-nya. Ke dalam bisa juga kena fisik, fisiologis. Kanker, stroke, jantung, gagal ginjal. Mau pilih yang mana Bang Fatwa? Nah, janganlah, coach. Kalau keluar jangan dulu lah. Nah, itu meledaknya ke dalam. Kalau meledaknya keluar, ada dua bentuk lagi Bang Fatwa. Apa, coach? Jadi galak banget, keras, frontal. Atau? Kelakuannya yang meledak di luar. Oh, cari pelarian gitu, coach? Atau gimana? Betul, nggak ada orang yang ngertiin gua di rumah. Gua mulu yang harus ngertiin dia. Ada yang nawarin. Aku mengertiin kamu kok. Lah kelepek-kelepek deh udah. Hmm. Bang Dikin nyatetnya rajin banget Bang Fatwa. Ya, coach. Beliau tuh aman, coach. Coba keluar Belajar kan. sambil Lari-lari, belajar juga coach. jangan, coach. Aku amanin ke sini. Makanya agak Ah, dia, coach. Sambil tapi belajar. waktu kita kemarin ngumpul belum ada Bang Dikin ya. Tiba-tiba ada kelas mendadak ya. Sambil belajar juga coach. Siap. Ya, jadi itulah hal-hal yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita praktekkan ternyata bisa membawa kepada kerusakan, Bang Fatwa Bang Dikin. Kebayang ya? Contoh lagi nih, orang kan sering nyalahin pihak ketiga nih dalam hancurnya sebuah relationship. Sering ya denger ya? Ya. Tahu nggak fakta yang bikin kesal tuh apa? Apa tuh, coach? Pihak ketiga tuh bukan penyebab utama hancurnya sebuah pernikahan. Tapi, Pihak pihak ketiga bisa hadir karena sudah ada masalah dalam relationship tersebut. hmm, Udah masuk angin Bang Fatwa. ini makanya Kalau relationship-nya solid, pondasinya solid, seberapa besar potensi bisa hadir pihak ketiga Bang Fatwa? kecil, coach. Nah itu dia maksud gue. Nangkap ya maksudnya. Jadi pihak ketiga itu seakan-akan dikasih celah gitu untuk masuk Bang Fatwa. Hmm. Ingat ya, waktu saya ngomong gini, jangan diterjemahkan. Wah, kata Mas Hidra, oh pihak ketiga tuh nggak apa-apa. Bukan itu terjemahannya, tapi kan kita sedang mau melakukan apa sih muhasabah diri bahwa pihak ketiga itu adalah dampak dari relationship yang sudah lama ada masalah tapi tidak terselesaikan Bang Fatwa. Yang repotnya lagi adalah, ini lebih horornya lagi. Si pasangan nggak pernah cerita kalau dia bermasalah dengan kita. Tahu-tahu meledak aja di luar. Hmm. Bang Dikin mulai stres. Bismillah coach. Kalau pasangan mau terbuka sama kita kan enak, bener gak Bang Fatwa? Benar. Apa kabarnya kalau pasangan hobinya mendem? Mendem dan terbuka ke orang lain, coach. Nah itu dia, repot kan? Repot, coach. Nah itu dia. Nah udah sering banget nih Bang Fatwa dengar klien ngomong kayak gini. Dulu pernikahan kami baik-baik saja Pak, sampai hadirnya orang ketiga tersebut. Gue nyengir aja dengerin kalimat kayak gitu Bang Fatwa. Lah yang baik-baiknya itu membawa hasil kayak gini, berarti kan nggak baik-baik aja gitu. Nah, kalau kita mau ngomong baik-baik aja, Bang Fatwa. Bang Fatwa sekarang sehat? Alhamdulillah luar biasa, coach. Taunya sehat dari mana? Eh, tidak ada yang sakit. Berarti kan belum sakit, tidak sakit, bener gak? Apakah tidak sakit sama dengan sehat, Bang Fatwa? Tidak sakit sama dengan, wah mainnya logika ini, coach. Lah, kan kita mau mau belajar sesuatu, bener gak? Ya, coach. Mau klaim saya sehat, oke. Terlihat sehat atau beneran sehat? Oh ya, lihat dan beneran sehat beda, coach. Kan udah sering lihat dong, ada orang yang terlihat sehat, paginya, sorenya stroke. Bener?
Benar. Paginya sehat, sorenya serangan jantung. Jadi Benar. kalau kita mau bilang saat ini kita sehat, dasarnya apa Bang Fatwa bisa bilang kita sehat? Saya masih bisa beraktivitas normal, Coach. Orang nggak sakit juga aktivitas normal, Bang Fatwa. Orang yang kena stroke itu sebelumnya juga beraktivitas normal, masih main padel, masih main futsal, masih tiba-tiba stroke. Lah iya ya. Apa tuh, Coach? Mulai puyeng, Bang Fatwa. Dengan mudah-mudahan dengan saya ngasih analogi-analogi kayak gini, kayak membangun apa ya, wake up call ya, Bang Fatwa ya. Oh, jangan-jangan pernikahan saya selama ini sebenarnya belum sehat, tapi belum sakit aja gitu loh. Mhm. Nangkep ya, maksudnya ya. Nah, Bang Fatwa, kalau beneran sehat, sebenarnya kan harus punya parameter, bener nggak? Betul, suhu berapa, kemudian apa kayak gitu ya, Coach? Tekanan darahnya berapa, terus ngecek ke lab, trigliserid berapa, kolesterol berapa, asam urat berapa. Setuju? Setuju. SPO2-nya, daya apa, jantung, apa, pompa paru-parunya gimana, daya serap oksigennya gimana. Kan banyak itu yang perlu dicek, Bang Fatwa. Kapan terakhir kali general check up? 3 bulan lalu, Coach. Hasilnya bagus? Bagus. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. kapan terakhir kali general check up untuk relationship, Bang Fatwa? Eh, Kapan ya? Emang udah tahu parameternya apa? Kalau parameter belum, Coach. Nah, berarti belum pernah general check up untuk relationship, bener gak? Nah, kebanyakan orang, ya udahlah dijalanin aja. Yang penting kita nggak berantem. Apakah definisi yang penting kita nggak berantem sama dengan sakinah, Bang Fatwa? Tidak, Coach. Apakah orang yang konflik otomatis tidak sakinah? Belum tentu juga. Bang Fatwa mulai puyeng malam hari ini. Oh, kalau konflik mah jelas nggak sakit, lah, Coach. Siapa bilang? Apakah konflik selalu buruk? Suruh mikir lagi, bener gak? Ilmu mahal nih Bang Fatwa. Kalau lo konseling ketemu gue per jamnya beda. Nih rate-nya nih. Manfaatin. Ayah bunda, ayo gabung. Oh udah ada yang nanya. Udah ada yang nanya belum di kolom chatting? Belum ya? Belum, Coach. Ayo Bapak Ibu silakan yang mau Ayo sambil. jangan malu-malu gabung mumpung lagi di sini. Nanti kalau saya lihat oh arah pertanyaan ke sini nanti pas di sana kita jadi saya punya bayangan nih. Oh kalau gitu bahas ini aja gitu loh. Bener gak? Iya, iya. Contoh misalnya gimana sih cara ngobrol sama pasangan yang pendiam yang kagak mau ngomong gitu kan. Tapi di luar rame, di rumah pendiam kayak kayak apa? Kaku banget orangnya kayak kanebo kering gitu kan misalnya. Tapi di luar dia orangnya ramai banget. Nah, kira-kira itu seru nggak buat kita bahas nanti tuh, Bang Dikin? Terus, Coach. Jadi, Pak Ayah Bunda, Bapak Ibu semua, Bang Ade, monggo nanti bisa request japri ke saya topik apa yang mau dibahas. Nah, malam hari ini, monggo kalau ada yang punya pertanyaan atau komentar atau terserah lah. Karena dari tadi saya ngobrol cuma sama bareng Bang Fatwa sama Halo, Bang Dikin doang nih. Nah, Coach. izin izin Iya, bicara, boleh. Coach. Monggo siapa ini? Saya Asep. Pak Asep. Ya, silakan Pak Asep. Ya, ini sebenarnya kayak eh, jawaban seperti ada uang sedikit. Cuman duitnya ini mau dibeliin rumah atau buat investasi aja. Hmm, Nah, ini logikanya seperti itu. ya, Jadilah harus adalah kesepakatan di antara suami istri. Ya betul. udah, kita ngontrak aja, duitnya diinvestasikan. Ya, Sepakat. Berarti oke, pakai pakai rasional mereka. betul. Nah, tapi nanti kalau ada duit lagi di rumah dari hasil kerja bersama. Nah, itu bukan pakai rasional lagi. Itu namanya udah pakai reasonable. Oke, Reasonable itu artinya kesepakatan
yang tadi rasional, Mm-mm. hasil kesepakatan, mana aja boleh gitulah, boleh beli rumah ataupun diinvestasikan itu pakai rasional. Mm-mm. Tapi kalau di atasnya lagi namanya reasonable, Oke. artinya tahap aman. Jadi Eh, udah dua-duanya dimiliki, rumah punya, tabungan ada, Oke. uang investasi ada, levelnya aman. Jadi kalau Oke. hati aman, jiwa raga aman, posisi aman lah gitu posisinya. Oke. Nah, tinggal batinnya aja yang disesuaikan. Oke. Pertanyaannya apa, Pak Asep? Ya, saya tadi cuman menjelaskan tentang bahagia, cinta, itu seperti itu Oh, tadi. oh, oke, 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 oke. Nangkap, nangkap, nangkap. Jadi, Pak Asep menggunakan analogi seperti itu berarti tadi ya? Bukan seperti itu. Benar apa enggak yang saya jelaskan? Iya, sebenarnya Bang Asep, Pak Asep, konsep bahagia itu kan Iya. sangat relatif, bener gak? Karena cinta itu, Suaranya hilang atau di saya doang? jadi gini, kenapa saya kaitkan? Karena cinta bahagia dengan uang itu kayak satu paket dia. Hmm, Jadi saya kaitkan dengan tadi misalnya ini uang nih. Uangnya cukup beli rumah atau cukup beli investasi. Nah, makanya saya kaitkan dengan bahagia dengan cinta. Karena cinta, bahagia, uang itu kayak udah kawan gitu. oke, Pak Asep, saya punya pertanyaan jahil nih. Penyelesaiannya sama gitu. Pak Asep, saya punya pertanyaan jahil. Mm-mm. Boleh ya kita diskusi ya? Boleh, boleh. Ternyata dalam perjalanan hidup, Allah perjalankan kita, seseorang, ternyata mengalami turbulensi dalam keuangan. Kira-kira cinta dan bahagianya masih ada nggak, Pak Asep? Itu seperti pertanyaan gini, bahagia tanpa cinta, ada yang bisa bertahan. Oke, Cinta tanpa uang, bisa nggak bertahan gitu kan? Gitu, logikanya di situ kan. betul. Ada Jadi, salah satu yang hilang, kayaknya tiga-tiganya ini terganggu. Duanya terganggu, satu hilang, dua terganggu gitu. nah, jadi sebenarnya kita boleh berbeda Jadi pendapat nih, Pak variabelnya Asep. tiga ini yang membuat. Betul. Kita bisa berbeda pendapat, Pak Iya. Asep ya. Cuman yang kalau yang saya yakini, sebenarnya uang dan yang lain-lain itu sesuatu yang sangat-sangat secondary gitu, Pak Asep. Kenapa? Karena kalau dikaitkan kebahagiaan dengan uang, akan beresiko cukup besar saat ternyata Allah perjalankan perlu menjalani sebuah turbulensi dalam sebuah relationship. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena cukup, cukup banyak klien saya yang tadinya awalnya mengkaitkan kebahagiaannya dengan uang, Pak Asep. Nangkep ya, maksud saya. Nah, ternyata entah suaminya kena PHK, entah bisnisnya bangkrut. Mereka-mereka yang berhasil melewatinya adalah mereka yang punya kualitas hubungan yang solid, Pak Asep. Jadi saat finansial mereka sedang jatuh, mereka justru menjadi sebuah tim yang luar biasa, saling mengisi. Repotnya adalah kalau saat kondisi sedang baik-baik saja, ternyata mereka belum sempat membangun kualitas komunikasi yang sehat. Mereka belum sempat membangun relationship yang sangat solid. Begitu terjadi badai, itu goyangnya luar biasa, Pak Asep. Minimal ini yang saya temukan di ruang konseling. Kurang lebih gitu, Pak Asep ya. Tadi kan Bapak bilang, Coach bilang tadi hubungan ya. Memang kalau bicara hubungan, bicara kualitas. Kalau Betul. tadi saya bicaranya tentang pengaruh. Jadi Oke. pengaruh cinta, kebahagiaan dengan uang terhadap keutuhan rumah tangga kan gitu. Jadi Mm-mm. lebih ke kuantitatifnya saya ngejernya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi di situ kalau coach tadi menjelaskan tentang hubungan. Jadi kan kalau udah hubungan nih, wah banyak lagi nih ya, bukan tiga lagi. Bisa 20 hubungan ini. Nanti Betul, yang tidak terlihat lagi ya kan, yang nggak terlihat ini hubungan yang nggak terlihat ini pun mempengaruhi, misalnya takut hujan, takut hantu. Wah, ini bicara kualitas tingkat tinggi udah. betul. Jadi hal pertama adalah kuantitas yang bisa terukur. Kualitatif ini memang lebih panjang journey-nya ya, Pak Asep ya. Iya. Iya, Oke, jelumit. Makanya tadi saya menjelaskan ke pengaruhnya.
Oke, oke, oke. Lebih Siap. ke uh, Oke, thank you, Pak Sep. thank you. Yuk, Sama-sama. ini ada pertanyaan dari Mbak Ibu Utami Uni. Izin bertanya, Kos, bagaimana menjaga kepercayaan dan keharmonisan pasangan saat pernah ada luka pernikahan dan ikut campur ortu dalam pernikahan? Wah, ini pertanyaannya mulai agak berat nih, Bang Fatwa. Mulai panas nih malam hari ini. Ayo, keluarkan semua. Oke, gimana menjaga kepercayaan dan keharmonisan pasangan saat pernah ada luka? Nah, bahas dulu ini satu nih. Kalau punya luka, apa tindakan yang paling logis, Bang Fatwa, kalau punya luka? Paling logis ya diobati, coach. Siapa yang harus ngobatin Bang Fatwa? Kalau masih mudah ditangani diri sendiri, coach. Iya, Kalau maksudnya siapa yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka tersebut? yang membuat luka lah, coach. Kalau analoginya gini Bang Fatwa, kan ada yang lagi kecelakaan nih, Ya, Bang Alif, misalnya nih keserempet mobil berlawanan arah, benar? betul. Terus ternyata luka-luka Bang Alif. Mobilnya kabur, sedangkan kendaraan Bang Alif udah rusak. Hmm. Terus ada luka-luka. Terus kabur, nggak kekejar tuh mobil. Terus luka-lukanya mesti diapain Bang Fatwa? Diobati oleh lingkungan sekitar, coach. Benar nggak, coach? Tapi Bang Fatwa bilang tadi yang buat luka yang harus nyembuhin. Aku kan nggak tahu kalau kamu. Nah, mudah-mudahan dengan contoh kayak gini Bang Fatwa, jadi membangun kesadaran bahwa yang kalau punya luka, yang punya luka lah yang nyembuhin. Iya, Oh, nggak betul. adil ya? Enak banget dong yang bikin luka. Nah, disinilah perjuangan Bang Fatwa. Nangkep ya, Ya, maksudnya ya. Dalam sebuah relationship itu memang cukup complicated Bang Fatwa. Kok bisa yang punya luka yang nyembuhin, yang membuat luka seakan-akan suka-suka dia gitu loh. Nyebelin nggak kayak gini Bang Fatwa? iyalah, coach. Iya kan? Kan Ya. sama kayak tadi Bang Alif keserempet misalnya kan. Dia boleh sakit hati sama yang nyerempet, tapi udah kabur kan. Hmm. Terus lukanya mau diapain? Harus Nunggu yang orang itu datang minta maaf sujud sama Bang Alif. enggak lah, coach. Harus segera ditangani, coach. Kebayang maksudnya? Ya. Terus Bang Alif ngomong, "Ah, jangan, gua nggak mau. Gue tidak akan proses ini luka sampai orang tersebut minta maaf sama gue." Kebayang? Bayang, coach. Nah, kalau pertanyaan ini tadi adalah, oh ternyata pernah punya luka saat pernikahan dan ada ikut campur orang tua dalam pernikahan. Nah, berarti kan lukanya bisa jadi dari pasangan, lukanya bisa juga jadi dari orang tua, Bang Fatwa. Mm-mm. Mereka lah penyebab luka di kita, bener gak? Terus yang harus sembuh siapa, Bang Fatwa? Kita sendiri ya, coach. Kita sendiri. Terus keenakan mereka dong. Iya ya. Tambah puyeng Bang Fatwa malam hari ini. Nangkep ya, maksudnya ya. Jadi eh, buat apa? Buat orang yang sudah punya luka, Mbak Utami, Ibu Utami, untuk menjaga keharmonisan itu dimulai dari sebuah langkah untuk menyembuhkan luka yang sudah terlanjur ada di dalam diri. Nah, semoga perjalanan kita ke Baitullah ini sebenarnya salah satu goalnya, kalau saya boleh kasih saran ke ayah bunda semua adalah berharap ampunan dari Allah, banyak-banyak muhasabah diri. Berharap Allah kasih siraman kesejukan di dalam hati gitu Bang Fatwa. Ini kalau kata Bang apa Ustadz KIEN ya, beliau kalau lagi umroh doanya cuma satu Bang Fatwa, minta diberikan ampunan katanya. Karena hampir semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, kata beliau,
Itu terjadi karena salah kita, karena dosa kita. Cuman kitanya terlalu apa? Keras hati untuk mengakui bahwa kita punya peran dalam dalam terciptanya masalah tersebut, Mbak Fatwa. Jadi mumpung kita lagi ke Baitullah nih, kita banyak-banyak muhasabah, kita banyak-banyak introspeksi diri, dan banyak-banyak minta ampunan sama Allah gitu, Bang Fatwa. Ini kata KIN. Dan saya pun rencana di umroh yang sekarang ini, Bang Fatwa, mau banyak-banyak istighfar. Banyak dosa gue. Udah banyak bikin sebel orang, udah banyak bikin sebel istri, bikin sebel anak, bikin sebel orang tua. Oke, udah banyak dosa. Termasuk juga banyak bikin sebel yang lagi nonton saya malam hari ini. Saya minta maaf dulu, nanti saya minta minta ampuni sama Allah nanti di di Baitullah. Ya mungkin itu kali ya, Mbak Utami, bahwa untuk menjaga kepercayaan keharmonisan itu prosesnya panjang. Karena kita perlu sembuh dulu. Karena kalau kitanya belum sembuh, nanti kacamatanya itu buram. Nanti gambarnya warnanya jadi biru semua. Jadi ngelihat pasangan itu curigaan terus gitu. Nangkep ya Bang Fatwa ya? Padahal mungkin pasangan sudah berubah, tapi karena kacamata kita masih dengan kacamata sakit hati, kacamata terluka, kacamata orang yang belum percaya, curigaan, akan terus seperti itu nanti ngelihatnya. Gitu mungkin Bu Utami. Bang Fatwa ada pertanyaan nggak? Silakan, ini komen. Ayo guys, ayo guys. Ayo Bapak Ibu, silakan kalau punya ada pertanyaan sebelum saya yang nanya terus nih. Halo, Eh, Coach. Ya, Halo, Eh, Coach. Ini silakan. seru ini. siapa dulu nih? Ayo, saya Asep. Mana Asep dulu? lagi. Oke, yang lain Iya, tadi ada satu lagi kayaknya siapa? Oke, yang lain. oke. Kalau nggak ada silakan Pak Asep. Oke. Jadi seru juga nih. Ini kan lebih ke kualitatif lagi nih. Tadi Coach bilang kan pakai kacamata, kacamata benci, lihat sudut pandang, lihat kacamata gitu. Ini kan sangat-sangat kualitatif banget gitu kan. Ini saya bayanginnya seperti ini. Makan enak itu makan apa sih gitu kan? Ada yang bilang makan bakso. Itu lebih ke kuantitatif. Makan ayam, makan pedas. Nah, itu lebih ke kuantitatif. Ada yang jawab gini, Coach, makan sama kamu. Nah, itu yang enak. Berarti kan lebih ke psikologis Ya. ngejernya. Berarti itu tadi pakai kacamata benci, kacamata apa tadi ya, Coach? Maksudnya Hmm, larinya ke situ kan, ke psikologis tadi ya larinya. Kalau Coach gini, bilang sudut karena pandang lihat kacamata. betul. Sebenarnya pertanyaannya kan tadi lebih kepada kalau saya punya luka, berarti kan cara kita melihat dunia kan penuh dengan luka ya Pak Asep ya. Lebih ke situ sih tadi sebenarnya. Jadi kalau kita punya luka dan kita belum sembuhin luka kita, akan punya kecenderungan saat kita melihat sebuah peristiwa, kita akan menerjemahkannya berdasarkan luka yang kita miliki. Kebayang nggak Pak Asep? Bahwa kalau kita punya luka nih, pasangan ngomong A, kita langsung tersinggung. Kebayang ya? Karena kita punya luka. Nih contohnya Pak Asep. Kalau kita punya luka, ada luka nanah di sini nih. Terus kita tutup dengan plester sewarna kulit. Dari jauh kira-kira kan tersamar ya. Kebayang ya, Pak Asep ya. Pak Asep masih monitor? Hilang. Ya udah nggak apa-apa. Bang Fatwa, anggaplah ini punya luka Bang Fatwa ya. Nah, Sewarna kulit ditempel plesternya. Lukanya masih ada nggak? masih coach. Nah, terus ketepok. Apa kabar Bang Fatwa? Gue perih lah coach. Yang nepok niat jahat gak? Iya coach. Enggak kan? Nepok sayang, apa kabar? Bener gak? Tapi karena punya luka, yang merasakan itu sakitnya luar biasa gitu Bang Fatwa. Nah, banyak yang saat menikah itu saat masuk kehidupan pernikahan sebenarnya dia sudah punya luka Bang Fatwa, Hmm. tapi tidak sadar. Nah, itulah kenapa dikit-dikit merasa tersinggung, dikit-dikit merasa kayak sedang dipojokkan, dikit-dikit ngerasa harus bela diri. Itu contohnya kurang lebih kayak gitu. Oke?
Ini ada Mbak Yanti. Bismillah, izin tanya Coach. Kami bukan yang pertama dan insya Allah yang terakhir. Sama-sama pernah gagal dan semoga ini yang terakhir sampai surga. Gimana caranya untuk menghilangkan trauma kegagalan dalam rumah tangga? Dan minta doanya juga agar kami dan kita semua sakinah sesuai judul umroh kita, umroh sakinah. Oke. Gimana caranya untuk menghilangkan trauma kegagalan dalam rumah tangga? Oke, yang pertama adalah banyak-banyak muhasabah introspeksi diri dulu. Kita cari tahu kenapa sih yang dulu gagal, Mbak Yanti. Dan untuk bisa melakukan ini, pertama, perlu keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, perlu ilmu yang cukup untuk ngebedah kenapa dulu gagal. Karena Mbak Yantinya nggak apa on mic, saya ngobrol sama Bang Fatwa. Bang Fatwa, kan tadi soal sehat tadi Bang Fatwa. Ya, Kita masih pakai analogi sehat tadi, bener gak? Yang terukur nih. Kalau Bang Fatwa baca data nih keluar dari lab, tapi Bang Fatwa nggak ngerti apa yang dibaca. Bang Fatwa taunya sehat apa enggak dari mana? bahaya lah coach. Nebak Kebayang, akhirnya. kebayang ya, maksudnya bahwa untuk kita bisa melakukan analisa, kenapa pernikahan kita kemarin gagal, masalahnya apa, kita perlu punya bekal ilmu yang cukup untuk bisa ngebedah kenapa pernikahan kemarin gagal, Bang Fatwa. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang kemarin. Dan yang lebih repot lagi adalah ada salah satu syarat penting yang untuk bisa move on tanpa terganggu dengan trauma dari yang sebelumnya. Mau tahu nggak Bang Fatwa apaan? Gimana tuh coach? Keluar dari mentalitas korban. Hmm. Jadi kalau menikah adalah ya bukan salahku kalau kemarin pernikahan aku gagal. Itu mentalitas korban tuh Bang Fatwa. Ya habis dia dulu begini sih. Nah itu mentalitas korban. Walaupun bisa jadi yang pelakunya adalah emang dia gitu. Tapi kita keluar dari mentalitas korban. Memang agak ruwet nih ngebahasnya. Nanti kita bahas saat di halakau aja kali sekalian ya. Bahwa betapa tidak mudahnya untuk keluar dari mentalitas korban seperti ini. Contohnya adalah tadi yang kecelakaan Bang Alif. Gue ngapain nyembuhin luka gue? Kan bukan gue yang bikin kecelakaan ini. Kan dia yang nyerempet gue. Kan gue korban ya. Nangkep nggak Bang Fatwa? Ya, Nah, kalau kita punya mentalitas korban kayak gitu, kita akan melakukan ikhtiar menyembuhkan diri nggak kira-kira? Nggak bakal. Nah, yang repotnya lagi adalah mereka orang tua yang punya luka dan belum disembuhkan lukanya, punya kecenderungan cukup besar untuk mentransfer lukanya kepada anak-anaknya. bentar-bentar. Ini bocor. Ada yang bocor ya? Betul, coach. Oke, sudah coach. Oke. Jadi, mohon maaf kalau topik malam hari ini agak berat, ayah bunda sekalian. Memang harus ini topiknya ringan-ringan dulu, podcast sama Bang Fatwa. Tapi karena pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai agak berat ya, saya bersemampu saya untuk merespons di obrolan podcast ini. Kayaknya kita punya waktu sekitar 5 sampai 10 menit lagi, Bang Fatwa. Monggo, kalau ada yang mau nanya silahkan. Oke, Bapak Ibu. Press in. Nah, coach ada lagi dari Ibu Yanti. Yang Bener, tadi udah kan? sudah ya? Ah, ah. Oke, yang lain mungkin bisa raise your hand. Atau langsung open mic atau open cam, silakan. Boleh. Halo coach, tadi mati keluar sinyal putus nggak kedengeran. Makanya saya ngomong sendiri tadi, nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Ini kesempatannya, jarang banget loh, Bapak Ibu. Ya udah nggak apa-apa, Pak masih pada malu-malu. Nanti kita ketemu aja langsung di Baitullah, kita ngobrol saat lagi halakoh kalau gitu, Bang Fatwa. Oke, kalau gitu, coach. Siap. Oke, lanjut aja, coach, atau pertanyaan lagi? Kayaknya cukup, Bang Fatwa. Waktunya juga udah mepet. Mungkin saya justru mau nagih, mau nanya sama Bang Dikin nih. Dapat apa malam hari ini, Bang Dikin? Alhamdulillah coach.
dapat sedikit pelajaran sebelum menikah nanti. Apa yang paling didapat malam hari ini Bang Dikin? Ya, terutama tadi ya, Coach, aneh ada beberapa ambil dari antum itu memilih untuk tidak mengalah, saling mengerti, adanya pihak ketiga, saling terbuka dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi dalam berkeluarga, sehat dalam berkeluarga bukan hanya sekedar fisik, tapi juga pikiran, hindari konflik dalam berkeluarga, proses harmonisan itu panjang. Panjang. Yang paling berkesan apa Bang Dikin dari obrolan kita malam hari ini? Yang paling nancep? Yang paling nancep itu proses keharmonisan itu, Coach. Nah, jadi keharmonisan itu ya bukan cuman sekedar di awal-awal saja, Coach. Betul. Terus-terusnya gitu. Nah, sebagai penutup nih, Bang Dikin sama Bang Fatwa, banyak yang lupa setelah menikah itu untuk pacaran lagi, Bang Dikin, Bang Fatwa. Iya, Iya, iya benar. gimana Pak Tua? Bang Fatwa bahwa setelah menikah justru itu adalah saatnya kita mulai belajar lebih kenal lagi dengan orang kita nikahi. Terus setelah menikah juga kita perlu secara sengaja menghidupkan kembali rasa, sehingga nanti pernikahan kita tidak hanya kayak normatif, kayak menjalankan kewajiban doang gitu. Bayang ya bahwa apakah harus? Jawabannya enggak. Kan setiap orang punya pilihan masing-masing, benar nggak? Cuman kalau kita berkaca kepada kehidupan Rasulullah, Rasulullah aja masih suka bercanda sama istrinya, bener nggak? Masih Benar, romantis gitu loh. Nah kita sebagai umatnya, masa kita mau diem-dieman sama pasangan, cuma jalankan kewajiban doang, dibikin peraturan gitu. Kalau melanggar A, hukuman ini. Kalau melanggar B, hukuman ini. Masa iya mau kayak gitu, gitu, bener nggak? Ayolah kita semua, mumpung nanti juga di Baitullah, sempetin ngedate bareng pasangan. Bentuk ngedate-nya apa? Sesederhana. Lagi habis sholat subuh, jangan buru-buru balik ke kamar hotel gitu misalnya, bener nggak? Duduk bareng, bercengkrama. Kalau yang datang bareng sama pasangan ya, kalau yang nggak datang bareng sama pasangan, mungkin mungkin ngechat gitu kan sama pasangannya. Video apa? Aku lagi di sini, kangen sama kamu. Itu namanya membangun lagi rasa, Bang Fatwa, Bang Dikin. Jadi memang perlu kita hadirkan lagi secara sengaja. Bagi yang memang ngerasa ini perlu. Bagi yang enggak, kan bukan sebuah kepaksaan juga. Gitu mungkin penutup dari saya, Bang Fatwa. Nah, siap, Coach. Coach Indra. Coach Indra, terima kasih banyak nih atas insight-nya ya. Bahan buat nanti grup 14 Agustus juga nanti bisa diskusi di sana ya, Coach ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik Bapak Ibu semua untuk mengimplementasikan ya apa yang sudah sampaikan di dunia nyata. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa pacaran lagi Bapak Ibu yang udah lama nggak kontakan, nggak via chat misalnya. Ayang udah emam belum? Nah, itu ya Coach ya. Dicoba lagi Bapak Ibu. Kalau itu malah bukan ngedate jatuhnya Bang Fatwa. Oh iya itu jarak jauh ya Coach ya. Itu malah template. Kalau pertanyaan yang ngedate adalah misalnya nih lagi misalnya nggak berangkat bareng pasangan. Nah, Lagi gimana Coach? cara cara responnya adalah Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Bunda. Duh, sini suasana lagi syahdu banget. Jadi kayak baper nih. Jadi ingat ayah gitu. One Hmm. day kita bisa bareng berdua ke sini. Tuh baru omongan orang pacaran, Bang Fatwa. Oh, Kalau nanya, Assalamualaikum, udah makan apa belum? Itu mana basa-basi namanya. tuh Mas Dikin. Dah, udah kasih contoh barusan tuh. Oke, nah Bapak Ibu siap. Terima kasih banyak Coach Indra dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki hubungan menjadi keluarga yang salah satunya sakinah ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi fisabilihak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu ya tanggal 14 Terima insya Allah. kasih, Coach. Ada, Kalau ada yang pertanyaan semuanya. bisa hubungi Mas Dikin langsung ya, Bapak Ibu. Oke, Oke. pamit ya. Ya, Eh, Coach. Sama-sama. Oke. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.